Oke teman-teman, jadi saya insya Allah akan membuat beberapa konten materi buat kalian gratis mungkin sekitar 10 atau 12 ke depannya insya Allah. Jadi konten seperti apa? Konten ini saya peruntukkan buat kalian para profesional, pekerja kreatif dan semisalnya yang sudah punya skill tapi mungkin belum tahu bagaimana cara monetize-nya, bagaimana cara menjadikan skill itu menjadi sumber penghasilan yang jauh lebih besar lagi daripada gaji, insya Allah. Nah di sini kita akan belajar sama-sama. Dan di sini mungkin saya jatuhnya lebih ke sharing sih teman-teman. Karena kalau saya mau ngajar sepenuhnya, ya saya juga lagi berproses sekarang. Tapi saya rasa di proses ini saya sudah bisa menghasilkan penghasilan yang lumayan besar daripada gaji saya sebagai manajer dulu dengan cara menjual skill yang sama di perusahaan dan di luar seperti itu. Oke, disclaimer sedikit, saya juga sudah resign sebagai manajer sekitar 2 tahunan kemarin dan saya sekarang aman-aman aja alhamdulillah meskipun tidak bekerja di perusahaan orang lain lagi seperti itu. Nah, oke, jadi yang pertama mungkin saya sharing ke teman-teman yang seperti saya sebutkan tadi. Kadang kita sebenarnya bukan tidak tahu sih sebenarnya teman-teman, cuman kita tidak berani memulai aja karena kita selalu beralasan kita ini belum siap. Nah, apakah harus siap dulu baru kita mulai? Itu adalah pertanyaan yang jawabannya sebenarnya kadang kita jawabnya salah. Kadang kita menunggu selalu siap dulu baru mau mulai, harus punya kantor dulu, harus punya modal dulu, harus punya alat tempur yang wow dulu dan lain sebagainya baru kita mau mulai seperti itu. Padahal nyatanya rasa siap itu tidak pernah ada teman-teman. Nanti kita benar-benar siap ketika kita sudah mulai. Sama seperti kebanyakan orang-orang di luar sana yang mungkin lebih dulu berhasil dibanding kita semua. Mereka juga tidak pernah benar-benar siap ketika mereka menjalankan apa yang mereka jalankan saat ini. Tapi mereka akhirnya jadi benar-benar siap ketika mereka sudah jalan. Nah, berarti kuncinya di sini adalah mulai aja dulu. Nanti kita belajar bareng-bareng seperti itu. Mulai aja dulu, belajarnya sambil jalan seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kalau kamu sudah punya skill, mungkin kamu saya sudah paham, bolehlah saya lanjut lagi. Cuman mungkin sebagian kalian ada yang masih merasa, ya apalah skill saya masih receh, kayaknya tidak berharga deh untuk orang-orang di luar sana. Nah, terus kenapa di tempat kerja kamu sekarang skill yang sederhana yang kamu punya itu bisa dihargai? Ya mungkin cuman harganya masih murah lah, masih dihitung gaji, UMR dan yang semisalnya. Berarti di luar sana seharusnya ada juga yang bisa menghargainya, dan itu harusnya memang ada ya teman-teman. Karena contoh misalnya saya mungkin kalau dibandingkan teman-teman yang lain, saya punya skill marketing, selling dan sedikit tentang desain, ngerti sedikit tentang desain, sedikit ya, bukan jago. Terus karena di digital marketing itu kita zaman dulu diharuskan bisa bikin website, minimal landing page dan yang semisalnya untuk jualan. Jadi saya ngerti lah bagaimana cara, bukan jago, yang ngerti bagaimana cara membuat website yang sederhana, bukan dari ngoding karena saya tidak ngerti ngoding sama sekali teman-teman. Saya cuma bisa bikin website pakai WordPress, Blogspot dan dibantu sama Elementor. Elementor itu adalah page builder, tools untuk atau plugin untuk bikin halaman-halaman di WordPress itu. Jadilah website seperti itu. Nah, dulu saya pernah dapat kesempatan seperti ini. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya. Saya pernah bangkrut parah banget sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi saya sudah bangkrut, bikin beberapa usaha kecil dan bangkrut semuanya. Terus di fase-fase bangkrut itu dihantam lagi sama pandemi. Tapi alhamdulillah di pandemi itu saya justru malah melihat peluang besar banget. Nah, di pandemi kemarin itu ada beberapa pengusaha yang sudah terbiasa melihat konten-konten saya di Instagram tentang digital marketing termasuk website, dan kebetulan dia waktu itu bisnisnya bisnis edukasi, lembaga belajar lah tepatnya, tempat kursus yang biasanya mereka harus mendapatkan atau menjalankan proses bisnisnya secara offline karena mereka ngajarnya offline seperti itu. Nah, karena pandemi tidak bisa ngajar dong pastinya. Nah, makanya mereka baru kepikiran untuk bagaimana caranya mereka bisa menjalankan bisnisnya ngajar tapi online. Nah, jadi waktu itu dihubungilah saya dan kita akhirnya ngopi terus membahas bagaimana caranya biar mereka bisa tetap menjalankan bisnisnya tapi online. Ya, saya yang ngerti tentang website, saya bilanglah ke mereka, bisa, insya Allah nanti kamu tinggal pindahkan materinya ke website
nanti kita pakai plugin LMS, Learning Management System, untuk mereka bisa belajar dan mengajar secara online seperti itu. Nah, saya tawarkanlah mereka untuk buat website dengan fitur LMS seperti itu, lagi-lagi pakai plugin biar mudah. Kalau tidak salah saya dulu pakai plugin namanya LearnDash seperti itu, teman-teman. Nah, saya tawarinlah mereka di angka sekitar 30 jutaan. Kalau saya tidak salah waktu itu sekitar 30 jutaan. Dan itu sangat-sangat lumayan buat saya yang kebetulan juga waktu itu lagi butuh ya teman-teman, 30-an. Dan kondisi saya pada saat itu, teman-teman, karena saya lagi bangkrut, saya tidak punya alat tempur kayak laptop dan yang lainnya seperti itu. Kenapa? Karena ya habis dijual-jualin, karena kita bangkrut ya, teman-teman, jadi wajar lah waktu itu, minus pokoknya. Nah, dari duit 30 juta itu saya baru kita deal lah, singkat cerita kita deal, mereka mau membayar di angka segitu. Nah, duit itu saya baru pakai untuk beli laptop, beli domain, hosting buat mereka, terus bayar pluginnya berlangganan selama 1 tahun. Jadi mungkin sama laptop yang murah ya, itu habis kalau tidak salah sekitar 10 jutaan. Jadi masih ada keuntungan sekitar 20 jutaan. Alhamdulillah. Nah, dari situ baru kita mutar lagi seperti itu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, teman-teman, skill kita yang kadang kita anggap biasa aja, masih ada orang lain yang lebih jago di luar sana. Ternyata ada yang butuh dan ada yang siap untuk membayar kita lebih besar daripada gaji kita, seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita cuma kerja di perusahaan. Saya tidak mengajak kalian untuk resign ya, teman-teman. Tapi kalau nanti kalian mau resign ya silahkan juga. Tapi ketika stabil lah. Nah, saya waktu menjadi manajer, saya juga alhamdulillah dibayar dan cukup lah. Ini juga setelah proyek itu ya, baru saya menjadi karyawan dan menjadi manajer. Karena saya memang basicnya dari awal adalah freelancer. Oke, nah dari situ saya dibayar, saya bikin website, ketemulah peluang-peluang lain yang mengharuskan saya membangun tim. Kenapa? Karena makin banyak pengusaha lain yang ternyata tahu jasa saya dan mereka butuh waktu itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita tidak harus benar-benar siap. Yang harus kita lakukan adalah mulai aja dulu, tapi sambil belajar. Bahkan website belajar online yang tadi, LMS tadi yang saya buat itu saya kerjakan. Saya masih sambil tonton tutorial di YouTube bagaimana cara membuat website dengan fitur LMS dan semisalnya kayak gitu, teman-teman. Dan di beberapa proyek lainnya juga masih seperti itu. Dan saya rasa juga teman-teman yang lain juga masih seperti itu saat ini. Karena ya seperti yang kita tahu, ilmu itu terus berkembang. Intinya di sini, teman-teman, mulai aja dulu seperti itu. Nah, kalau kamu sekarang sudah punya skillnya, saya rasa yang kamu khawatirkan sekarang atau tantangan kamu sekarang adalah bagaimana membuat skill itu berharga di mata orang lain di luar sana. Nah, jadi yang harus kita pelajari ke depannya ya, mungkin di materi selanjutnya insya Allah, bukan skill teknisnya lagi. Karena kamu yang sudah punya skill teknis itu, kayak bikin website, desain, masak, gambar, nulis, dan lain sebagainya, apapun itu kalian sudah punya skill teknisnya. Nah, pelajaran dari saya tadi, saya bisa jual skill saya karena skill utama saya sebenarnya di marketing. Nah, itu yang akan saya sharing lebih banyak ke kalian. Sharing ya, teman-teman, saya tidak ngajar seakan-akan saya lebih jago daripada kalian seperti itu. Oke, jadi masih banyak cerita lain yang mirip-mirip seperti ini yang saya lakukan di beberapa proyek lainnya, dan mungkin itu akan saya bahas di materi-materi selanjutnya insya Allah. Yang saya mau sampaikan di sini, kalian mulai aja dulu, semangat aja dulu insya Allah, teman-teman, karena makin kesini makin terbuka jalannya. Kenapa? Karena saya tadi bikin proyek dadakan itu waktu AI belum seperti sekarang. Nah, gimana lagi kalau sekarang yang dengan bantuan AI kita bisa lebih cepat dan lebih bagus lagi hasil kerjanya seperti itu. Dibayarnya juga insya Allah lebih mahal. Karena jangan berpikir seperti ini, jangan berpikir karena AI sudah merajalela kita sudah tersingkirkan. Tidak, justru dengan adanya AI kita akan sangat terbantu. Buktinya di luar sana yang paham AI itu tidak banyak, hanya praktisi. Sementara calon market atau audiens kita biasanya adalah pengusaha atau bisnis lain yang kadang mereka mau belajar itu sudah tidak sempat lagi, teman-teman. Makanya mereka membutuhkan kita seperti itu. Dan semoga inilah jalannya kita bisa belajar bareng lagi di materi-materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa insya Allah di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.